Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Noviandri dan teman-teman. Kembali lagi bersama saya di nomor, kedua, soal UAS kali ini. Saya Dewi Widantara dari kelas SI 203. Saya ingin menjawab soal UAS yang soalnya adalah, melakukan pemilihan salah satu materi dalam satu semester di mata kuliah sistem operasi yang menurut, saya kuasai atau yang saya pahami, lalu dipresentasikan materi tersebut. Nah, jadi di sini saya ingin mencoba untuk menjelaskan kembali, tentang materi sistem berkas pada sistem operasi, dalam mata kuliah sistem operasi Universitas Berasia, melalui, eee, PowerPoint atau materi yang telah disediakan dari, Unsia. Sebelumnya saya akan melakukan, share screen terlebih dahulu. Nah, sistem berkas pada sistem operasi. Nah, jadi apa sih itu, sistem berkas itu? Sistem berkas itu merupakan, mekanisme penyimpanan, secara online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Nah, di, sistem berkas ini tuh, ada 2 bagian penting nih. Yang pertama itu ada kumpulan berkas, itu sebagai tempat penyimpanan data. Yang kedua itu struktur direktori, yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai, seluruh berkas dalam sistem. Nah, operasi berkas yang kita bahas di sini, itu yang pertama itu membuat sebuah berkas, menulis sebuah berkas, membaca sebuah berkas, menempatkan kembali sebuah berkas, menghapus sebuah berkas, dan memendekkan berkas. Lalu yang selanjutnya itu ada informasi berkas. Nah, informasi dalam berkas ini ditentukan oleh para pembuatnya. Nah, ada banyak beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Nah, hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan jenisnya masing-masing. Seperti contoh, text file, ya, yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Lalu ada source file, yaitu urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Nah, selanjutnya ada object file, merupakan urutan byte yang diatur dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Lalu yang terakhir ada execute file, yaitu adalah rangkaian kode execution yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Nah, selanjutnya kita ngebahas atribut berkas nih. Nah, ada yang pertama ini jenis berkasnya executable. Jadi di filenya itu setiap nama file itu ada akhirannya seperti ada exe, com, bat, bin. Nah, fungsinya ini sebagai program yang siap dijalankan. Lalu ada jenis berkas objek. Jadi di suatu file tersebut akan berakhiran eee, objek obj atau o. Nah, itu berfungsi sebagai bahasa mesin. Nah, lalu ada jenis berkas kode asal atau source code yang memiliki akhiran C, CC, PAS, Java, ASM, dan E. Lalu, sebagai fungsinya itu adalah, kode asal dari berbagai bahasa. Lalu ada jenis berkas batch yang memiliki akhiran file, bat, nah, sh. Nah, fungsinya itu sebagai perintah pada shell. Lalu ada teks, yaitu memiliki akhiran txt, atau doc. Ini biasanya, eee, pengolahan, file yang mengolah kata-kata atau kalimat-kalimat. Nah, fungsinya itu sebagai data teks, atau dokumen. Lalu ada jenis berkas pengolahan data, yang memiliki akhiran WPD, TEC, DOC, yang memiliki fungsi format jenis pengolah data. Lalu ada jenis berkas library, yang memiliki akhiran lib, a, DLL, yaitu memiliki fungsi library untuk, rutinitas program. Lalu ada jenis berkas print, gambar, itu ada berakhiran, PS, DVI, atau GIF. Nah, fungsinya itu sebagai format dari ASCII. Nah, selanjutnya ada jenis bekas archive yang memiliki akhiran arc, zip, tar. Nah, itu berfungsi untuk beberapa berkas yang dikumpulkan menjadi satu berkas seperti menggunakan WinRAR, zip, dan sebagainya. Nah, selanjutnya direktori berkas pada Windows. Nah, direktori berkas pada Windows ini biasanya secara otomatis terbuat pada saat kita menginstalasi
sistem operasi Windows. Nah, ada directory C Windows, lalu ada directory C Program Files, dan directory C My Document. Di sini saya akan melakukan contoh. eh, Nah, seperti ini ada di C, directory C Windows. Nah, seperti ini. Ini akan terbuat otomatis saat kita menginstalasi eh, sebuah Windows. Nah, sekiranya itu saja materi yang bisa saya jelaskan dan saya eh, cukup kuasai dan saya cukup pahami mengenai sistem berkas pada sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.